Salam sejahtera buat kita semua. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Sama-sama kita akan menyaksikan program renungan pada sore hari ini. Sebelum saya membagikan renungan pada sore hari ini, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh menyaksikan perenungan pada sore hari ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan renungan pada sore hari ini. Maka kami doa Tuhan, siapapun yang mendengar renungan pada sore hari ini diberkati Tuhan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang sakit disembuhkan. Mengalami mujizat Tuhan, mengalami jalan baru Tuhan Yesus bukakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini saya akan membagikan renungan yang diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama dari Yeremia 29 ayat 11. Berbunyi demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya bacakan sekali lagi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi penjelasannya saudara di sini bahwa sebab aku ini adalah Tuhan. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita semua. Yaitu apa saudara? Rancangan apa yang Tuhan sediakan buat setiap kita? Dijelaskan di sini bahwa rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepada kita semua hari depan yang penuh dengan harapan. Baik Bapak Ibu, hari-hari ini kita melihat kenyataan bahwa terjadi pandemi yang besar, bahwa terjadi kesulitan, kesusahan besar dimanapun terjadi saudara, baik di ekonomi maupun di seluruh aspek di dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang sudah dari jauh-jauh tahun lalu, dari tahun 2009 sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Tiba-tiba di tahun 2020 pandemi membuat semuanya kacau seperti itu. Nah, mungkin dari saudara bertanya kepada saya, di mana rancangan damai sejahteranya Tuhan? Gitu. Gimana rancangan kebaikannya Tuhan? Tiba-tiba usaha yang saya sudah bangun tiba-tiba bisa seketika hancur. Bagaimana ada masa depan? Saat ini saya di PHK dan keluarga saya tidak bisa makan. Istri saya meninggalkan saya. Mungkin saudara tanya seperti itu. Mungkin saat-saat ini saudara, anak-anak muda bertanya kepada saya, bagaimana saya bisa punya masa depan yang baik, bagaimana punya masa depan yang cerah, sementara latar belakang saya hancur. Saya berasal dari keluarga yang broken home. Saya tidak punya harapan. Saya banyak gagal di dalam pendidikan. Mungkin yang kita kenal, kita mengalami rasa insecure, atau kita tidak percaya, atau mungkin kita jadi takut akan mengalami masa depan. Kita akan tidak bisa menatap masa depan. Kita akan melihat masa depan kita gelap, suram, karena hal-hal yang mungkin terjadi, mungkin badai atau tekanan yang kita alami. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan menyediakan rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Nah, bagaimana kita sekarang mengatasi rasa insecure yang kita alami? Saya akan membagikan beberapa tips bagi jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Bagaimana kita mengatasi rasa insecure kita dalam untuk menggapai atau mencapai rancangan Tuhan. Yang pertama, kita harus mengenal dulu, kita harus tahu dulu, kita harus mengenal sungguh-sungguh bagaimana rencana Tuhan itu saudara. Kita harus tahu bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan atas proses. Mungkin saudara melihat hari-hari ini tidak ada harapan. Apa yang saudara bangun sudah hancur seketika. Mungkin saudara melihat bahwa masa depanmu tidak mungkin ada karena keluargamu yang broken home. Mungkin saat ini engkau tidak bisa menatap masa depan karena engkau gagal dan engkau penyesalan di masa lalu. Tapi di dalam Tuhan kita adalah Tuhan yang proses, saudara. Tuhan atas segala proses. Dia sanggup mengubahkan masa lalumu yang kelam menjadi masa depan yang penuh harapan. Maka saudara harus tahu bahwa saudara harus mengenal betul bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang mendatangkan damai sejahtera buat setiap kita. Walau hari ini engkau sedang diproses,
Kalau kau hari ini sedang dibentuk sama Tuhan, tetap bangkit saudara, tetap percaya sama Tuhan. Tetap kenali bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita dalam proses kita. Mungkin saat ini orang-orang di dalam bisnismu, di dalam keluargamu meninggalkan engkau di dalam kesusahanmu. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menolong saudara dalam proses saudara. Tuhan yang selalu membantu saudara, bahkan sanggup memulihkan saudara lewat proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan. Poin yang kedua yang saya sampaikan adalah milikilah hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Milikilah hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Bagaimana kita biar tidak insecure di dalam kehidupan kita? Kita harus memiliki hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Hati yang rendah hati. Ketika kita mungkin dalam hidup ini kita dibentuk lewat masalah. Mungkin kita dibentuk lewat badai. Mungkin kita dibentuk lewat kehilangan. Tuhan mengizinkan segala sesuatu hal yang mungkin bagi kita pahit. Tapi bagi Tuhan itu adalah hal yang bisa membentuk kita untuk menjadi sesuatu yang besar. Maka saya ajak setiap kita, mari miliki hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Hati yang rendah hati, hati yang mau selalu taat sama Tuhan, taat sama prosesnya Tuhan, taat sama apa yang difirmankan Tuhan. Maka percayalah saudara, waktu saudara mau dibentuk sama Tuhan, walaupun lewat proses, walaupun lewat masalah yang berat, saudara akan dibentuk menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang besar, pribadi yang kuat, dan akan menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Yang ketiga saudara, milikilah kepercayaan yang benar terhadap Tuhan. Milikilah kepercayaan yang benar artinya begini saudara. Saudara mungkin di dalam masalahmu saudara, engkau masih mengandalkan kekuatanmu. Mungkin di dalam keterpurukanmu engkau masih mengandalkan agenda-agendamu atau mungkin sahabat-sahabatmu atau kerabatmu. Tapi di satu titik Tuhan izinkan semua tidak bisa engkau andalkan. Di satu titik Tuhan izinkan semua mengecewakan. Maka saya ajak setiap kita, mari miliki yang pengenalan, kepercayaan yang benar terhadap Tuhan. Artinya apa saudara? Saudara harus percaya sama Tuhan 100%. Bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara. Dan Tuhan sanggup membuat mujizat di dalam kehidupan saudara. Walaupun saya tahu bahwa sulit. Artinya ketika saudara mau bangkit ada masalah. Ketika saudara mau berjalan ada yang menghalangi. Ketika saudara mulai bangkit lagi, saudara ada yang meninggalkan saudara. Tapi ketika saudara sungguh-sungguh pegang erat, sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, Dia tidak akan pernah tinggalkan saudara. Dia juru selamat saudara. Dia penyembuh saudara. Dimanapun saudara ada saat ini, saudara mulai ayo bangkit lagi. Percaya lagi 100% sama Tuhan. Artinya 100% jangan lagi jangan lagi percaya kepada apa yang dunia katakan. Jangan mulai percaya dengan apa yang realita atau kenyataan sedang terjadi. Mungkin hari-hari ini kenyataan membuatmu goyah. Tapi ketika engkau percaya sama Tuhan, engkau dikuatkan. Ketika engkau memandang kembali kepada Tuhan, engkau akan dibawa Tuhan terbang tinggi. Walaupun di tengah badai sesulit apapun, saudara akan keluar menjadi pemenang. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan akan memberikan jalan yang baru buat saudara. Meskipun sekarang terlihat semua pintu tertutup, tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup membukakan pintu-pintu yang baru buat saudara dan saya. Puji Tuhan, jangan pernah menyerah saudara. Jangan pernah putus asa. Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Artinya masa depan yang cerah. Masa depan yang masih penuh dengan keyakinan, kepastian. Bahwa ada kemenangan, ada mujizat besar yang akan kita alami. Doa saya bagi setiap kita yang menyaksikan renungan pada hari ini. Saudara diberkati. Tuhan akan membuka jalan baru bagi saudara. Tuhan akan memulihkan saudara. Dimanapun saudara yang sakit pada sore hari ini, saudara boleh letakkan tangan saudara di bagian yang sakit. Saudara yang sedang mengalami putus asa, saudara yang mengalami kekecewaan, saudara yang mengalami keterpurukan. Saya ajak saudara berdoa pada sore hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Buat sore hari yang indah ini Tuhan, kami boleh berjumpa, kami boleh bersama-sama mendengarkan renungan pada sore hari ini. Kami doa Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan Yesus, saat sore hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan,
mengalami masalah, pergumulan, beban berat, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kekuatan, bahkan Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan saat ini Tuhan Yesus, Tuhan buka pintu-pintu baru, Tuhan buka pintu-pintu berkat bagi setiap mereka yang membutuhkan. Kami doa Tuhan Yesus, setiap mereka yang sedang mengalami keterpurukan hari ini, Tuhan pulihkan, Tuhan angkat setiap mereka. Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, yang saat ini sedang ditinggalkan hari ini Tuhan Yesus, mari hibur setiap mereka, mari Tuhan berikan kekuatan, berikan pertolongan, maka berikan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus untuk memberkati setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap pemerintah kami, bahkan tenaga medis Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, berikan kekuatan, berikan kesehatan Tuhan Yesus, agar dalam melaksanakan setiap tugasnya Tuhan Yesus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Maka kami kembalikan segala hormat, puji dan syukur kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan renungan kita pada sore hari ini saudara. Terus dukung channel ini saudara, saudara bisa like, saudara bisa subscribe, dan saudara juga bisa bagikan video ini kemanapun teman-teman saudara atau keluarga saudara, agar video ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita. Terus semangat saudara, jangan pantang menyerah. Masih ada langit biru saudara, masih ada jalan yang baru buat saudara dan saya. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.